Yang pertama tadi tokoh dari Brownell ini diambil dari nama tokohnya yaitu William Arthur Brownell. Ya, jadi untuk teorinya diambilkan dari nama tokohnya sendiri. Dan ini nanti bisa dibaca kembali sejarah pendidikan maupun tempat kelahirannya ya dari tokoh William Arthur Brownell. Kemudian karakteristiknya apa pun di dalam teori Brownell kok bisa dikatakan teorinya bermakna. Ada kan sama dengan yang Althusser bermakna gitu ya. Nanti ada perbedaan antara yang Brownell bermaknanya Brownell dengan bermaknanya Althusser. Namun ada kesamaan gitu ya. Ada perbedaan, ada kesamaan. Untuk yang karakteristik teori Brownell yang pertama adalah jadi untuk belajar anak itu harus mengerti makna yang dipelajarinya ya. Jadi tidak hanya belajar terkait dengan simbol dan angka saja karena kebetulan ini terkait dengan pembelajaran matematika ya. Jadi ini menekankan bahwa Brownell itu belajar bermakna itu harus tahu maknanya terlebih dahulu. Tidak hanya belajar tentang simbol angka-angka, misalkan penjumlahan 3 tambah 6 sama dengan 9, kemudian 2 tambah 4 sama dengan 6, tidak. Tetapi dia harus tahu makna dari penjumlahan itu seperti apa. Misalkan 3 ditambah 4. Nah, makna dari penjumlahan 3 ditambah 4 itu apa? Itu yang ditekankan oleh Brownell terlebih dahulu. Maknanya. Harapannya jika maknanya sudah diketahui, konsepnya awal sudah didapatkan, anak belajar langsung, harapannya ketika nanti diberikan soal-soal yang lain akan bisa menjawab dengan gampang tanpa hafalan. Itu yang dikemukakan oleh Brownell. Maka dari itu kenapa Brownell itu sangat menentang sekali tentang teori drill atau teori hafalan, itu salah satunya seperti itu. Jadi tidak mengenal istilah teori hafalan atau teori drill gitu ya. Jadi teori Brownell sangat menentang namanya teori drill. Berbeda dengan yang Althusser. Kalau Althusser tadi bermaknanya malah justru kalau hafalan atau ingatan itu malah didukung gitu ya. Jadi selain dia berpengalaman langsung untuk mendapatkan konsep, dia juga sangat mendukung tentang yang namanya teori hafalan. Itu salah satu perbedaan Brownell dengan Althusser yang sama-sama bermaknanya. Ya, itu yang salah satu karakteristik yang perlu diketahui. Kemudian karakteristik yang lain di dalam teori Brownell itu sangat mendukung yang namanya ini ya, alat bantu untuk benda konkret atau nyata. Misalkan pada saat anak SD belajar tentang perhitungan, ibu jangan contohkan matematika perhitungan lagi ya, atau penjumlahan. Anak SD ketika diberikan 2 tambah 4, 4 tambah 3, itu hanya angka-angka belakang atau simbol belakang. Kemudian tidak semua 100% bisa menguasai. Ya, kalau berbeda, kalau gurunya mengenalkan langsung konsep nyata, misalkan, oh hari ini penjumlahan hitungan bulan-bulan gitu ya, 3 tambah 4, kita coba pakai ini lagi musim buku gitu ya, bulan buku, kita pakai buku. 3 tambah 4, kita coba mempraktekkan 3 itu 3 duku ditambah 4 duku. Nah, yang dihasilkan berapa duku? Nah, itu dia langsung mengenal langsung konsepnya. Yang pertama pakai alat bantu. Yang kedua, ketika gurunya memberikan informasi bahwa 3 ditambah 4 itu 4 berulang sebanyak 3 kali. Nanti ketika dibalik 4 ditambah 3, maka mereka juga akan menemukan nilai yang sama. Itu harapannya seperti itu. Jadi selain tadi belajar itu perlu makna atau konsep terlebih dahulu, selain belajar tidak mengenal simbol dan angka, yang kedua di dalam teori Brownell itu menganjurkan bahwa belajar itu seharusnya menggunakan benda-benda konkret yang nyata agar pembelajarannya itu lebih bermakna gitu ya. Kemudian ada lagi mengapa di dalam teori Brownell sangat menolak teori drill hafalan, karena tadi di dalam teori drill atau hafalan itu tidak akan mudah diingat ya. Contohnya tadi hari ini mungkin diingat gitu ya karena diulang-ulang terus untuk hari ini, tetapi untuk yang next time pertemuan yang akan datang ketika anaknya hanya mengandalkan ingatan saja, kemungkinan besar itu tidak akan tahan lama gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia tahu konsepnya, besok ketemu lagi tentang materi penjumlahan diingatkan oleh guru, insya Allah kemungkinan besar adalah mereka akan mengingat karena mengalaminya sendiri, itu harapannya gitu ya. Yang kedua, untuk yang teori Brownell itu kan terkait dengan materi matematikanya ya. Nah, padahal materi aritmatika itu sangat membutuhkan yang namanya pembelajaran yang kontinu, dalam artian pembelajarannya perlu dengan beberapa makna gitu ya. Tidak mungkin hanya menghafalkan simbol dan angka saja. Itu yang ditekankan kenapa teori Brownell sangat menolak untuk teori ganda atau hafalan. Kelebihannya tentu saja karena belajar bermakna, langsung mengenal sendiri, otomatis akan lebih
tahan untuk diingat gitu ya. Kemudian yang kedua kekurangannya tadi ya, karena dia belajar bermaknanya itu terjun langsung, menemukan sendiri itu akan mengakibatkan pembelajaran yang sangat lama karena kan langsung terjun langsung gitu ya, praktek dan praktek itu mungkin salah satu kelebihan sama kekurangan di teori Bronner. Kemudian yang kedua teori Thorndike ya. Teori Thorndike, teman-teman tahu bahwa teori Thorndike ini terkenal dengan teori trial and error gitu ya. Ada 3 hukum dari teori Thorndike yang teman-teman harus ketahui bahwa teori Thorndike ini 3 hukum. Yang pertama jangan sampai kebolak-balik ya. Yang pertama ada yang namanya teori hukum kesiapan. Yang kedua hukum latihan, yang ketiga adalah hukum akibat gitu ya. Mengapa harus urut gitu ya? Tidak mungkin hukum akibat dulu diletakkan di yang pertama. Yang pertama harus ada hukum kesiapan. Asumsinya seperti ini, ketika anak atau siswa belajar, ketika siap semuanya dengan matang, harapannya adalah kesiapan ini nanti terdapatkan. Kemudian kita lanjutkan ke hukum yang latihan. Kalau latihannya ini kita sering terus berulang-ulang dengan baik dan secara sempurna, harapannya menyambung di hukum yang akibat. Akibatnya adalah responnya nanti ketika kesiapannya matang, latihannya dapat, ketika dikasih tes ujian gitu ya, nilainya baik, harapannya responnya nanti di akhir adalah anaknya akan meningkat terus gitu ya. Wah, saya kemarin dapat nilai 100 karena saya persiapannya luar biasa, latihannya oke, saya hari ini dapat nilai 100, besok saya akan seperti itu. Nah, harapannya seperti itu, tetapi akan justru jadi bumerang bagi teori Thorndike ketika persiapannya matang, latihannya terus, kemudian hasilnya jelek, itu juga akan mempengaruhi. Ini salah satu kekurangannya. Nanti akan ada yang namanya respon tidak baik, kecewa gitu ya. Jadi anaknya merasa ada yang tidak senang gitu ya. Bisa jadi anaknya ya besok saya harus lebih baik lagi, tetapi ada kecenderungan bahwa anak itu nanti kecewa. Kemarin saya sudah siap, kemarin saya sudah banyak latihan, tapi hari ini saya terjadi trial and error gitu ya, hasilnya tidak bagus. Bisa jadi responnya justru menurun, tidak meningkat gitu ya. Jadi 3 hukum ini tolong nanti kalau ada pertanyaan jangan sampai kebolak-balik. Kemudian nama gitu ya, atau sejarah untuk yang Thorndike ini juga ya teman-teman semua ya. Tadi sudah disebutkan Edward Lee Thorndike ya, sama dengan yang Bronner, teorinya ini diambilkan dari nama tokohnya, biasanya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga langsung saja ke teori Skinner ya. Oke, tapi teori yang Thorndike ini juga memakai eksperimen ya. Jadi teman-teman tadi disebutkan eksperimen yang dilakukan oleh teori Thorndike tadi menggunakan kucing. Ini juga perlu diingat-ingat teman-teman semua bahwa setiap teori itu ada yang memakai eksperimen, ada yang tidak. Kalau yang teori Thorndike memakai yang kucing, kalau yang Skinner itu tikus, kemudian kalau yang Pavlov itu anjing. Jadi teman-teman semua nanti jangan sampai kebalik di dalam menjelaskan eksperimen per teori ya. Barangkali keluar di UTS. Itu harapannya Budia. Nanti bisa dibaca lagi ya eksperimen teori Thorndike bagaimana. Itu hampir sama kok pelakuannya. Cuma nanti ada perbedaannya. Kalau yang kucing di teori Thorndike nanti dikasih apa pelakuannya. Kalau yang anjing di Pavlov nanti dikasih apa pelakuannya, itu ada ya. Baik, kita lanjut ke teori yang ketiga yaitu teori Skinner ya. Baik, untuk yang Skinner, nah untuk yang Skinner ini terkenal dengan teori eksperimennya yaitu tadi adalah tikus ya. Untuk nama tokohnya ini nanti untuk yang Skinner yaitu tadi Bruce Frederick Skinner. Nah sama nama lengkapnya itu tadi Bruce Frederick Skinner, kemudian nama teorinya adalah teori Skinner. Jadi diambil dari nama tokoh aslinya gitu ya. Nanti untuk sejarahnya dan lain sebagainya tentang biografi untuk yang Frederick Skinner bisa dibaca kembali. Kemudian yang ditawarkan apa atau karakteristik dari teori Skinner apa gitu ya. Jadi untuk yang Skinner ini nanti dia lebih menekankan pembelajaran. Anak belajar itu butuh yang namanya penguatan dan butuh yang namanya punishment gitu ya. Jadi untuk yang ditawarkan Skinner itu ada 2. Anak ketika dia beri penguatan yang positif, itu nanti harapannya responnya dia lebih baik gitu ya. Maka kenapa tadi disebutkan di bawah di teori Skinner ada yang namanya penguatan positif dan ada yang namanya penguatan negatif. Ya, ada juga yang namanya punishment positif dan punishment negatif. Bu, apa itu penguatan positif dan penguatan negatif gitu ya? Kalau
Kalau penguatan positif itu adalah respon yang diberikan imbalan kemungkinannya akan diulang. Ini nanti responnya harapannya anaknya akan meningkat untuk konsekuensinya akan lebih baik, yang lebih baik gitu ya. Kalau yang penguatan negatif ini nanti respon yang membuat lari atau rasa sakit hati karena dari siswa yang semula tidak baik perilakunya kemudian diberikan penguatan negatif, tetapi hasilnya nanti diharapkan cenderung ke yang lebih baik seperti itu, sama-sama penguatannya gitu ya. Contohnya apa untuk yang penguatan positif maupun penguatan negatif? Contohnya ketika anak mengajukan pertanyaan yang bagus untuk yang penguatan positif, anaknya tidak ada masalah sama sekali, anaknya normal, dalam keadaan normal, kemudian dia mengajukan pertanyaan yang bagus, respon dari guru dia memberikan pujian atau memberikan reward atau hadiah. Nah, perilaku kedepannya yang diharapkan adalah anak mengajukan pertanyaan lebih banyak dan lebih bagus kembali, gitu ya. Itu harapannya. Contoh yang penguatan negatif, dengan kasus anak yang sudah bermasalah, sama-sama mengajukan pertanyaan yang bagus, kemudian respon gurunya yang semula selalu menegur anak tersebut karena tidak berlaku bagus, kali ini karena dia mengajukan pertanyaan bagus, gurunya tidak menegur murid tersebut. Ini yang dilakukan oleh guru responnya. Nah, harapannya perilakunya anak ini nanti ke yang lebih baik, yaitu apa? Murid akan sering mengajukan pertanyaan yang lebih banyak dan lebih bagus. Seperti itu. Jadi sama-sama untuk yang ke arah baik ya. Cuman beda kasus yang pertama tadi, kalau yang penguatan positif awalnya anaknya tidak ada masalah ya. Kemudian perilakunya juga dalam artian respon gurunya yang tadi tidak ada masalah itu diberi reward, diberi pujian, diberi hadiah. Tetapi untuk yang penguatan negatif, ketika anaknya semula sudah ada masalah, tiba-tiba dia berubah, mengajukan pertanyaan yang di luar ekspektasi, dalam artian bagus sekali, gurunya coba tidak menegur seperti biasa. Nah, responnya juga diharapkan lebih baik, seperti yang penguatan positif. Kemudian untuk yang hukuman, punishment, hukuman itu adalah segala sesuatu hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Ya, jadi segala sesuatu yang dapat mengurangi terjadinya perilaku. Punishment sendiri atau hukuman sendiri ada dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Kalau punishment positif ini nanti usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Jadi contohnya seperti ini, anak ketika gaduh di dalam kelas, dia tidak bisa diingatkan, tidak bisa. Nah, guru ini langsung tegas, boleh memberikan hukuman fisik tetapi tidak boleh lebih berat. Misalkan contohnya hanya mungkin dipukul dengan ringan atau dijubit dengan tidak terlalu keras itu ya, atau justru tidak melakukan kekerasan fisik karena ini nanti akan bertentangan dengan hukum di Indonesia ya tidak boleh ada kekerasan di dalam sekolah. Bisa lewat verbal, dalam artian teguran yang sangat bisa hukuman sosial bagi dia gitu ya. Jadi misalkan ditegur, kamu kok bla 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 gitu ya, dipermalukan di depan teman-temannya, itu bisa ya. Jadi punishment yang positif. Kalau punishment negatif ini lebih ke tindakan, jadi langsung menindak atau menghilangkan apapun yang itu bisa memicu adanya perilaku negatif anak. Ini lebih ekstrim lagi. Misalkan apa? Anak sudah dikasih tahu bahwa di dalam pelajaran itu tidak boleh memegang HP, tetapi dia masih saja memegang HP untuk bermain. Padahal saat ini saat belajar itu ya, guru wajib mengambil HP itu kalau yang punishment negatif, disita. Nanti mungkin mengambilnya orang tuanya datang ke sekolah diminta untuk ini gitu ya, mengambil dengan syarat orang tuanya atau perwakilan dari orang tuanya harus hadir ke sekolah, itu bisa ya punishment negatif. Jadi sekali lagi untuk yang teori Skinner itu yang ditampilkan adalah penguatannya dan hukumannya gitu ya. Kemudian kelebihan sama kekurangannya nanti bisa dilihat kembali. Yang keempat yaitu teori Alzheimer ya. Teori Alzheimer ini terkenal dengan teori bermaknanya, tadi sudah disinggung di teori Brunel bahwa teori Alzheimer ini bermakna, tapi untuk yang perbedaannya tadi ya, kalau di Alzheimer itu lebih mentoleransi tentang belajar tentang hafalan, tetapi untuk yang Brunel tidak sama sekali mendukung tentang teori diri atau hafalan. Kalau teori Brunel itu belajarnya menemukan konsep yang betul-betul
dengan materi yang lalu. Tetapi kalau Al-Sobel menemukan sendiri, berpengalaman sendiri menemukan konsep, tetapi dia ada hubungan konsep dengan materi sebelumnya. Contoh, misalkan belajar tentang kubus, itu ada kaitannya dengan konsep bangun datar persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar ada kaitannya dengan materi yang lalu, dia menemukan sendiri tentang konsep kubus yang ada kaitannya dengan konsep bangun datar. Itu untuk yang Al-Sobel. Kemudian yang kelima tadi Pavlov, ya. Dari Pavlov ini teman-teman bisa melihat tadi luar biasa kelompoknya Mas siapa tadi ya, teman-teman yang di kelompok 5 tadi itu sudah menjelaskan bahwa Pavlov itu tokohnya adalah Ivan Petrovich Pavlov. Sama nama teorinya diambil dari nama tokohnya yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Yang ditawarkan apa Bu untuk yang Pavlov? Tentunya saja ada yang namanya percobaan, tadi memakai anjing ya. Dengan tadi ada yang mula-mula diberikan bel, anjingnya tidak respon, kemudian diberikan bel dan makanan, anjingnya merespon. Lama-kelamaan ketika diberikan hanya bel saja tanpa makanan, dia tetap ada responnya gitu ya. Nah ini yang ditawarkan untuk Pavlov adalah stimulus respon. Jadi belajar itu perlu yang namanya stimulus dari lingkungan luar. Ya responnya nanti apa ketika ada dukungan dari luar, responnya apa harapannya ketika anak belajar ke arah yang baik. Selalu misalkan dikasih dukungan terus dari gurunya, dari temannya, tutor sebaya gitu ya, mendukung, selalu memberikan informasi, tergantung pada gurunya, tergantung pada lingkungan luarnya ya. Tidak percaya diri ini juga sebagai kelemahan dari Pavlov. Karena apa? Selalu mengandalkan yang namanya stimulus dari luar. Ini juga ada baiknya, ada tidak baiknya gitu ya. Jadi yang untuk yang Pavlov karakteristiknya adalah stimulus respon. Belajar itu memerlukan yang namanya dukungan dari luar. Responnya kalau dukungannya di luar baik, maka responnya harapannya selalu dibantu, itu menghasilkan hal yang baik. Seperti itu ya. Kemudian setelah Pavlov yang terakhir yaitu teori Baruda ya. Dari Baruda ini terkenal dengan teori meniru. Tokohnya tadi, kalau nama teorinya Baruda, kalau tokohnya itu adalah Berunda ya, Berunda. Nah ini terkenal dengan eksperimen boneka Bobo. Dia lebih menekankan bahwa belajar itu dari hal peniruan gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ketika dia filosofi orang Jawa bahwa mengatakan guru itu digugul dan ditiru. Ya, pernah mendengar seperti itu nggak teman-teman semua? Jadi ini mungkin ada betulnya juga karena di teori Baruda mengatakan bahwa belajar anak itu adalah cara dia meniru dari guru. Maka tidak menutup kemungkinan sampai saat ini teman-teman ada yang masih mengidolakan gurunya dari waktu zaman TK sampai SMA, bahkan perkuliahan. Itu ya, saya yakin atau kemudian yakin. Paling tidak ada yang namanya guru idola atau guru favorit gitu ya. Karena apa? Mungkin dia mengidolakan bukan masalah ketampanan ya, mungkin dia mengidolakan kedisiplinannya, mungkin cara mengajarnya, mungkin bahkan cara ketika dia menerangkan, cara dia menulis papan tulis dan lain sebagainya. Nah, harapannya dari teori Baruda ketika anak belajarnya meniru, otomatis ini akan membawa pengaruh yang banyak. Oh, menginspirasi. Dulu saya seperti ini diajar oleh guru matematika. Enak sekali kalau mengajar. Sekarang saya mengambil jurusan matematika. Oh, inspirasi. Jadi anak bisa belajar mengikuti apa yang sudah didapatkan. Meniru. Tetapi ini juga ada kelemahannya. Kalau selalu meniru, yang ditiru itu tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik ini akan terus diikuti. Itu salah satu kelemahan dari teori Baruda. Jadi ini menekankan bahwa belajar itu meniru dari apa yang dilihat, baik ucapan, vokal gitu ya, tulisan, tindakan dan lain sebagainya. Untuk kelebihan sama kekurangan bisa dibaca kembali. Nanti juga sudah sempat dikatakan kemudian kalau teori Baruda meniru itu salah satu kelemahannya adalah ketika yang dicontoh itu tidak baik, maka kegiatannya yang akan dipelajari juga menjadi negatif, tidak menghasilkan hal yang positif.